Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sejahtera untuk kita semua. Pada video tutorial kali ini saya akan menampilkan tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengunggah artikel atau mengirimkan artikel ke e-jurnal yang ada di lingkungan Universitas Lanyang Kuning. Terlebih dahulu perlu saya sampaikan di sini alamat e-jurnalnya adalah jurnal.milak.ac.id. E-jurnal Universitas Lanyang Kuning dibangun menggunakan OJS, ya, Open Journal System. Open Journal System dalam hal ini dibangun menggunakan versi OJS 3. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan untuk mengunggah naskah artikel atau mengirimkan artikel. Untuk contoh, saya menggunakan jurnal Wahana Forestra. Kenapa saya menggunakan jurnal Wahana Forestra? Karena kebetulan saya baru punya akun pengarang untuk jurnal Wahana Forestra. Oke, kita lanjutkan. Setelah terbuka jurnal.ac.id, langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu klik jurnal yang diinginkan seperti ini, sehingga nanti akan tampil halaman jurnal yang diinginkan. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu belum terdaftar sebagai pengguna atau sebagai pengarang, belum punya username dan akun, username dan password, silakan klik register. Kemudian kita nanti akan diminta mengisi first name-nya, middle name, last name, dan lain sebagainya. Silakan diisi semuanya, baru klik register. Kebetulan saya sudah punya akunnya, maka saya cukup pilih login yang ada di sini. Saya ketikkan di sini. Kemudian kita klik login. Kita tunggu sampai langkah berikutnya, yaitu muncul halaman untuk submission. Oke, sampai muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah silakan pilih new submission. Kita nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa isian sebagai syarat untuk mengirimkan artikel pada jurnal Wahana Forestra atau jurnal-jurnal yang lain pada e-jurnal Unilab. Pada bagian section silakan dipilih artikel ilmiah. Selanjutnya pada bagian submission requirement, di sini silakan dicentang semuanya. Apa artinya? Di sini kita menyetujui syarat-syarat yang disyaratkan oleh pengelola jurnal. Salah satunya adalah pernyataan bahwa jurnal kita, artikel yang kita kirimkan belum pernah diterbitkan di jurnal-jurnal lainnya, atau artikel yang kita kirimkan sudah berbentuk dokumen dalam Microsoft Word dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita isi comments for editor. Dalam hal ini kita mengisi semacam kata pengantar atau surat pengantar kepada editor atau kepada redaksi jurnal. Saya seperti ini.
misalnya seperti ini, isinya bebas sesuai dengan keinginan kita. Intinya adalah kita menyampaikan bahwa kita mengirimkan tulisan, kemudian tulisannya seperti apa dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah silakan pilih save jika semuanya sudah diisi, sudah dicentang, sudah dipilih, pilih save and continue. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, upload file. Kita pilih komponennya. Di sini ada berbagai macam komponen dari artikel kita. Artikel teks jika dia adalah teks naskah artikelnya. Data instrumen ini jika misalnya kita di dalamnya ada instrumen-instrumen penelitian, tak itu kuesioner dan lain sebagainya. Research material jika di situ ada bahan-bahan penelitiannya, research result dan lain sebagainya. Dalam hal ini karena artikel saya hanya berisi satu naskah, maka di sini cukup saya pilih artikel teks. Kemudian kita pilih upload file. Saya akan mengunggah contoh saja, ya, contoh artikel. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu harus mengunggah naskah artikel yang aslinya. Kita tunggu sampai selesai. Jika benar, maka akan ada tulisan seperti ini, nama kita selaku yang mengunggah, kemudian nama filenya. Kalau sudah oke, pilih continue. Di sini adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang sudah kita masukkan memang benar. Ini namanya, ini nama pengunggahnya. Kemudian pilih continue lagi. Di sini kita komplit jika sudah selesai, atau jika masih ada file lain, misalnya mungkin lampiran-lampiran, boleh klik add another file. Ini punya saya sudah selesai, saya pilih complete. Oke, langkah selanjutnya kita pilih save and continue untuk bisa masuk ke langkah enter metadata. Oke, pada enter metadata kita diharuskan menambahkan metadata atau data-data tentang artikel kita. Apa itu? Pertama, judul, abstrak, nama-nama penulis jika lebih dari satu dan lain sebagainya. Di sini saya tuliskan judulnya. Subtitle ini jika ada, misalnya titik 2 dan lain sebagainya, maka kita tambahkan di sini. Tapi jika tidak ada, tidak perlu kita tambahkan. Kemudian abstrak. Oh ya, untuk prefix ini biasanya jika dia berbahasa Inggris, biasanya ada kata-kata atau the dan lain sebagainya atau sejenisnya, maka kita masukkan ke dalam prefix. Jika tidak ada dalam bahasa Indonesia, biasanya tidak menggunakan itu, maka kita kosongkan. Kemudian abstrak kita isikan abstraknya. Kita tuliskan abstrak lengkapnya. Kemudian ini adalah nama penulisnya. Jika perlu tambahan, misalnya penulisnya lebih dari satu, maka kita tambahkan di sini add contributors. Jika tidak, ya cukup satu saja. Oke, kemudian cover information jika diperlukan silakan diisikan, ya. Tipenya bisa diisikan, jika tidak juga biarkan saja. Ini biasanya apakah itu bentuknya teks, gambar dan lain sebagainya, source-nya, reg-nya dan lain sebagainya. Subjek kita isikan di sini, misalnya kehutanan. Oke, kita isi satu-satu saja di sini. Seperti ini misalnya. Ini kita isikan jika ada sumber-sumber lain selain yang ada di artikel itu. Misalnya mungkin kita mengunggah video di YouTube, kita masukkan URL-nya di sini. Tapi jika tidak ada, kita kosongkan. Oke, reg-nya copyright jika diperlukan kita masukkan, tapi saya rasa tidak usah. Language-nya kita tuliskan di sini Indonesia. Kemudian
Disiplinnya kita sesuaikan dengan disiplin kita. Kata kuncinya pisahkan kata kunci satu dengan kata kunci selanjutnya dengan tanda koma. Ya, seperti ini. Kemudian referensi kita masukkan daftar pustakanya, contoh seperti ini. Apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa kita mengutip orang lain dan orang yang kita kutip tersebut masuk ke dalam indeksasi nantinya. Kita pilih save and continue. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Sampai muncul seperti ini. Oke. Dalam hal ini artinya ini kita sudah selesai. Pembuatan artikel kita sudah selesai, pengirimannya. Kita klik finish submission, kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai maka ada konfirmasi bahwa artikel kita sudah selesai dikirimkan ke jurnal Wahana Forestra dan tinggal menunggu bagaimana hasil review dan lain sebagainya. Jika kita ingin memasukkan artikel lagi, boleh pilih create a new submission dan lain sebagainya. Oke, demikian bagaimana proses pengiriman artikel pada e-jurnal yang ada di Universitas Cangkuning. Dalam hal ini saya mencontohkannya menggunakan jurnal Wahana Forestra. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.